Halo Aca, Halo Dewi. gimana kabar kamu nih? Ya, alhamdulillah sih sehat. Tapi akhir-akhir ini aku lagi ngerasa capek aja. Aku sedikit tertekan. Aku bingung harus apa. Ya, capek aja sih. Kenapa ya kalau boleh tahu? Aku capek akhir-akhir ini tuh. Ya, kita kan udah sambil mau UAS ya. Jadi banyak tugas akhir. Terus saya aku juga sendirian. Aku bingung mau cerita ke siapa, ditambah lagi banyak tekanan dari luar, teman, entah dari keluarga, entah dari manapun, bahkan dari akademik juga, soal deadline. Capek sih. Aku tahu sih perasaan kamu, rasa capek yang menumpuk dari banyak hal yang membuatmu merasa tertekan dan bikin kamu jadi banyak pikiran. Tapi it's okay, kamu di sini boleh cerita apapun kamu mau. Kamu boleh ceritain kalau kesamu, mungkin kegiatanmu sehari-hari, terus hal-hal yang bikin kamu pikiran capek, apa-apa aman aja kok sama Aku bingung mau cerita yang mana dulu, karena akhir-akhir ini tuh benar-benar banyak banget hal yang rame di kepala aku, banyak hal yang terjadi. Aku bingung mau cerita yang mana dulu. gak apa-apa kok, pelan-pelan aja. Terus aku nggak nyuruh kamu buat cerita semuanya hari ini sekaligus. Kamu bisa cerita yang pengen kamu ceritain, yang lagi benar-benar kamu rasain akhir-akhir ini, dan yang membekas sekali di pikiranmu saat ini kamu bisa ceritain. Kalau yang paling capek akhir-akhir ini masalah tugas gitu. Karena akhir-akhir ini banyak banget ya tugas kelompok. Ada satu kelompok itu yang bikin aku benar-benar merasa tertekan. Terus apa ya, mungkin karena waktunya juga udah mepet, terus mereka tuh punya ekspektasi tinggi, jadi kayak seakan-akan oh ya udah ini bagianmu kerjain semuanya ya gitu. Tapi pas udah selesai, waktu aku di tengah-tengah, waktu aku nanya kayak ini kurang apa, mereka tuh cuma jawab oh iya Cang, ngikut aja gitu, terserah kamu. Tapi pas udah selesai dia tuh baru bilang oh gini ya Cang, oh gitu ya Cang, harusnya gini Cang. Nah otomatis kan aku harus ngulang dari awal. Terus teman-teman yang lain tuh setiap aku minta tolong kayak minta tolong bantu cariin ini ya, bantu kirim ini ya, mereka tuh jawab iya tapi nggak dilakuin. Jadi ya aku bingung kayak kok perasaan kemarin bilangnya mau dikerjain bareng-bareng, kok tiba-tiba jadi aku semua gitu kan. Ya aku capek sih. Jadi mereka sebenarnya kayak acuh tak acuh ke kamu gitu ya. Terus sewaktu kamu menjalaninya sendiri, mereka malah ngejudge kamu, padahal kamu udah tanya ke mereka tapi mereka nggak memberikan hasil seperti yang kamu inginkan. Dan dengan apa yang kamu kerjakan justru bikin mereka malah kayak kok ini malah gak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apa kayak gitu? Terus ya namanya juga kerja kelompok ya, terus ada yang satu setuju, ada yang satu nggak setuju. Terus aku bingung ini aku jadinya gimana, kamu mintanya gini tapi yang ini mintanya gitu, terus aku harus ngerjain yang mana dulu gitu. Terus ditambah lagi waktu udah selesai aku pikir kan kayak ya udah kalau gitu daripada kita nggak nemu titik tengahnya mau yang gimana, ya kalian kerjain aja sesuai apa yang kalian mau, nanti kita gabungin. Ternyata pas udah digabungin dapat respon yang kurang baik. Tapi mau nggak mau kita harus ngulang lagi dari awal. Dan sudah benar capek, udah ya
capek ditekan ini itu, harus nurutin kemauannya mereka, sedangkan mereka aja belum tentu bisa ngerti aku. Akhirnya kemarin kan aku nggak itu ya, nggak ada di tempat waktu dikritik soal hasilnya. Terus tiba-tiba pas aku datang, mereka tuh kayak nggak mau menjelasin yang dikritik tuh yang bagian mana yang perlu diperbaikin. Dia mereka cuma bilang, enak kamu ikutin aja ini kamu udah tak iniin kok. Tapi ternyata pas aku lihat tuh salah. Mau nggak mau aku harus ulang dari awal lagi dong, harus ini harus ini itu. Tapi mereka tuh kayak apa ya, seakan-akan kayak ya kan tadi kamu nggak ada di sini, ini kan aku kan nggak paham ini, soalnya ini kan bagianmu gitu. Terus ngapain kamu kerjain kalau udah tahu itu yang bagianku? Bilang mas kayak kok posisiku jadi serba salah gini, aku kerjain salah, nggak tak kerjain salah, terus aku harus gimana? Kamu harus gimana posisimu saat itu? Kayak kamu di titik kamu melakukan apapun itu merasa kayak serba salah, dan di satu sisi kamu udah melakukan yang terbaik kok untuk dirimu sendiri. Memang kita itu nggak bisa kalau untuk membahagiakan semua orang, apalagi mungkin dengan manusia-manusia yang beragam, dan mungkin di posisimu waktu itu kamu yang tidak lagi ada di dalam kelas waktu dikritik membuat mungkin mereka jadi males mungkin ya buat mengulang kritik tersebut kepada kamu. Tapi kalau dari kamu sendiri, kira-kira kamu udah merasa apa yang kamu kerjakan meskipun kamu nggak diberitahu mereka itu udah sesuai dengan kemauan mereka kedepannya atau belum? Ya itu aku bingung ketika aku tanya mereka, kan mereka jawabnya cuman kayak ya udah aku ngikut, malah nggak mau ngasih masukan ini maunya gimana, maunya gimana. Baru pas sudah selesai mereka baru bilang kayak kok gini ya, ini harusnya gini, ini harusnya gitu. Tapi mereka tuh nggak ngasih kontribusi apa-apa. Sampai akhirnya ya udah aku marah kan, aku capek daripada aku ngerjain salah terus. Ya udah terus aku minta tolong yang lain buat bantu kerjain. Aku bilang tolong kerjain bagian kamu ini, yang revisiannya ini, nanti aku bantuin ini itu. Terus apa ya mungkin kurang dikomunikasi aja sih, jadi kita masih sering kayak yang ini kita ngerjain ini padahal yang ini udah dikerjain sama yang lain. Jadinya di situ kan mungkin merasa kayak jadi canggung ya tuh. Cuman sekarang aku lebih mikir kayak udahlah aku ikutin aja apa yang mereka mau. Kalau boleh tahu nih Syah, waktu kamu merasa capek kayak gitu, kamu mutusin buat ngelakuin apa untuk setidaknya menjeda sedikit waktu kegiatan dari hal seperti itu, jadi biar pikiranmu jadi lebih tenang, kamu nggak meledak-ledak emosinya. Itu apa yang kamu lakuin? Untuk kemarin sih aku lebih milih nonton. Aku lebih milih nonton apa yang kira-kira aku suka, apa yang bikin aku merasa oh aku harus tetap lanjut, aku harus tetap di sini, yang sekiranya bisa mengembalikan moodku yang mungkin awalnya berantakan, hancur. Karena itu aku harus ya seenggaknya dari hal kecil sih pasti mengembalikan mood, karena mungkin biasanya kan kalau mood kita jelek kan pasti ngaruh ke orang lain. Nah itu yang aku takutin. Aku takut orang-orang sekitarku yang mungkin mereka nggak tahu masalahku apa tiba-tiba kena dampak dari moodku yang kuring-kuringan gitu. Jadi aku lebih milih nonton atau sekedar tidur, diem, ya gitu aja sih. Kamu udah ngambil langkah yang bagus sih Cak, buat mutusin emosi kamu itu biar nggak meledak-meledak ke orang yang nggak bersangkutan juga. Dan itu nggak mudah lah, kadang banyak orang-orang di luar sana tuh yang emang waktu dia emang mood itu bisa ngaruh ke semua orang, dan kamu udah ngelakuin hal yang bagus banget sih.
Ucap buat kamu Cak. Makasih banyak ya. Makasih banyak udah mau dengerin cerita aku. Ya, aku tahu juga mungkin kamu juga capek. Keren sih. Makasih banyak bisa dengerin cerita aku. Caranya aku merasa lega aja aku bisa ngungkapin apa yang aku rasain. Caranya ya aku nggak nyimpen sendiri. Makasih ya. Sama-sama. Sebenarnya aku juga harusnya makasih karena kamu masih sanggup bertahan sejauh ini. Soalnya gak sedikit juga orang yang memilih untuk menyerah setelah banyak hal yang dilalui, dan kamu hebat, kamu bisa berjalan sendirian sampai sejauh ini, dan kamu bisa mengatur semuanya agar sesuai dengan apa yang kamu mau, sama mengatur dirimu sendiri, mengatur hidupmu sendiri, yang nggak mungkin, yang nggak tentu banyak orang lakuin. Satu sama. Terima kasih ya.